Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik, nilai dan norma yang perlu dikembangkan pada anak usia dini dengan mata kuliah metode perkembangan moral dan agama dengan dosen pengampu Ibu DRA Hajah Rizawati MSI. Saya Masna dengan NIM 862071915004 semester 4 PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Anak usia dini menurut National Association for the Education of Young Children dalam Dadan Suryana menyatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang dalam rentang usia baru lahir sampai dengan usia 8 tahun. Disebut juga masa Golden Age. Oleh karena itu, pada masa Golden Age perlu distimulus. Salah satunya, anak dimasukkan ke dalam pendidikan formal, yaitu PAUD atau pendidikan anak usia dini, yaitu pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Tri pendidikan yang berperan penting terhadap pengembangan nilai moral dan agama anak usia dini. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Salah satu tugas orang tua dalam mendidik anak adalah membimbing mereka menuju kedewasaan, baik jasmani dan rohani. Jadi, ini adalah tugas pokok dan kewajiban orang tua, di mana anak itu mulai dan berkembang dari lingkungan keluarga yang sebelum beranjak dari lingkungan yang lainnya. Dalam tahap ini, orang tua sangat berperan penting dalam mendidik baik jasmani maupun rohani untuk belajar adaptasi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Sekolah merupakan jembatan bagi anak untuk menghubungkan mereka dari lingkungan keluarga dengan lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan sekolah ini terdapat kegiatan-kegiatan dan berbagai macam pendidikan yang dapat diolah dalam proses pembelajaran untuk menggali potensi, bakat, dan minat anak sehingga optimal dalam pembentukan karakter anak tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat. Masyarakat biasanya dijadikan wadah dalam pendidikan moral, sosial, suku, dan lainnya. Jadi, lingkungan masyarakat yaitu bentuk pengaplikasian dari kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi, anak di sini bisa beradaptasi sesuai dengan bakat dan minat yang sudah dipelajari dalam sekolah. Baik, selanjutnya yaitu nilai dan norma yang dikembangkan pada anak usia dini. Yang pertama, nilai religius. Nilai religius yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Cara menanamkannya yaitu guru bisa membiasakan anak untuk berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Selain itu, guru juga bisa membiasakan anak untuk selalu bersyukur atas apa yang didapat. Yang kedua yaitu nilai jujur. Nilai jujur yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan. Cara menanamkannya yaitu dengan membiasakan anak meminta izin ketika meminjam mainan temannya, kemudian mengembalikannya, dan selalu mengucapkan terima kasih. Kemudian, yang ketiga, nilai toleransi yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Nah, untuk cara menanamkannya, salah satunya melalui permainan kelompok yang dapat melatih kerjasama pada anak dan dapat melatih kepemimpinan pada anak. Nilai disiplin yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh
pada berbagai ketentuan dan peraturan. Cara menanamkannya yaitu bisa melalui pembiasaan pada anak untuk membereskan dan mengembalikan mainannya di tempat semula. Dengan begitu, anak dibiasakan hidup tertib dan teratur serta bertanggung jawab dengan kegiatan yang telah dilakukan. Yang kelima, nilai kerja. Nilai kerja yaitu keras perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk cara menanamkannya yaitu dengan guru mengajak anak jalan-jalan di sekitar sekolah dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Nah, kemampuan untuk menempuh jarak tersebut dapat mengembangkan semangat anak untuk mencapai suatu tujuan. Guru pun harus memberikan dukungan dan pujian pada anak agar semangat anak tetap terjaga. Selanjutnya yang keenam, nilai mandiri. Nilai mandiri yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Untuk cara menanamkannya yaitu dengan membiasakan anak untuk tidak ditunggui orang tua atau pengasuhnya ketika di sekolah. Kemudian yang ketujuh, nilai demokratis. Nilai demokratis yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Nah, untuk cara menanamkannya bisa dengan menghargai perbedaan yang terjadi dan pelan-pelan diarahkan pada pertanggungjawaban yang benar dan sesuai dengan nalar. Nah, guru juga memberikan kreativitas dan imajinasi anak berkembang. Kemudian guru memberikan pujian serta anak diminta untuk menjelaskan apa yang sedang dilakukannya. Nah, sehingga guru dapat memahami cara berpikir anak. Selanjutnya yang kedelapan, nilai rasa ingin tahu. Nilai rasa ingin tahu yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Nah, untuk cara menanamkannya dengan cara mengajak anak meneliti sesuatu yang ada di sekitarnya, kemudian berdiskusi sederhana tentang apa yang sudah diteliti. Untuk yang kesembilan, nilai semangat kebangsaan. Nilai semangat kebangsaan yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nah, untuk cara menanamkannya kepada anak bisa melalui karnaval dengan anak memakai kostum adat dari berbagai daerah di Indonesia. Baik, yang ke-10, nilai cinta tanah air. Nah, untuk nilai cinta tanah air yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Nah, untuk cara menanamkannya pada anak bisa dengan menghargai bahasa daerah yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ke-11, nilai peduli lingkungan. Nilai peduli lingkungan yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Nah, untuk cara menanamkannya dengan cara mengajak anak untuk berkebun. Kemudian yang ke-12, nilai peduli sosial. Nilai peduli sosial yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Nah, untuk cara menanamkannya adalah dengan mengajak anak untuk berbagi dengan teman ketika makan bersama, membantu teman yang membutuhkan. Kemudian, nilai yang ke-13, nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Cara menanamkannya pada anak bisa melalui permainan,
yang menggunakan alat. Nah, juga menjaga agar alat yang dipakai tidak rusak. Berani melaporkannya pada guru adalah sebuah proses pembentukan sikap dan perilaku bertanggung jawab. Untuk kesimpulannya adalah pendidikan pada masa kanak-kanak adalah pendidikan yang paling efektif. Pada anak usia dini, pembentukan karakter yang kuat sangatlah penting karena dasar anak bisa belajar membedakan mana yang baik dan yang buruk. Terbentuknya karakter memerlukan proses yang relatif lama dan terus-menerus. Oleh karena itu, sejak dini harus ditanamkan pendidikan karakter pada anak.